Maka apa kata Allah dalam memerintahkan kepada Rasulullah? Wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah hai Muhammad untuk dosamu. Kemudian dosa-dosa orang yang beriman laki-laki dan dosa-dosa orang beriman perempuan. Maka kita ini dapat semuanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau masalah berkorban, kan kita juga jelaskan kemarin, kalau ada umat ini yang tidak sempat berkorban karena miskin, tiap tahun cuma menerima daging korban, tak pernah berkorban, jangan kecewa, karena kita tak punya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah pada satu tahun dia menyembelih 2 ekor kibas, satu untuk dia dan keluarga, satu apa? Ini adalah untuk umatku, Masya Allah. Jadi seluruh yang tak berkorban sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW dengan korbannya. Maka tak perlu kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita menyambung, ini juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedang membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satunya di punggung beliau di bagian atas dekat bahu itu Bapak Ibu ada namanya khatamun nubuwah, yaitu Bapak Ibu sekalian cap, ya, tapi berbentuk daging. Yang mana kita sudah baca beberapa hadis sampai hadis 21. Yang terakhir kemarin dari Abu Sa'id Al-Khudri. Malam ini kita Bapak Ibu sekalian membaca hadis dari Asim Al-Ahwal dari Abdullah bin Sarjis. Ini Abdullah bin Sarjis ini, siapa dia ini? Yang membawakan kepada kita realita yang dia lihat, khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Sarjis ini dia seorang sahabat. Kalau kita lihat dalam buku-buku biografi yang menjelaskan sejarah hidupnya, rata-rata mengatakan persisnya lahirnya tidak diketahui tanggal berapa, tahun berapa. Tetapi beliau ini adalah sahabat, termasuk sahabat kecil. Jadi dia kecil bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini wafat tahun 81 Hijriah. Berarti 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah baru dia meninggal. Kan kalau dia 81 Hijriah, Rasulullah kan pada tahun 1 Hijriah itu umur beliau 53 tahun. Sekarang Abdullah bin Sarjis ini wafat 81. Rasulullah kan wafatnya pada tahun, kalau dihijrahkan, tahun ke-10 Hijriah. Berarti beliau 81 dia wafat, berarti 71 tahun setelah wafatnya Rasulullah beliau baru meninggal. Itu Bapak Ibu
melewati masa Abu Bakar, melewati masa Umar, melewati masa Utsman, dan menyaksikan pergolakan di zaman Ali, dan masuk dia Muawiyah. Waktu 71 itu dinasti Umayyah sudah. Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah sahabat yang dikenal Bapak Ibu sekalian juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam hidupnya, kemudian Bapak Ibu sekalian dia beriman dengan Rasulullah SAW. Beliau ini dari Bani Makhzum namanya, Al-Muzani, dari kabilah Muzani. Dan beliau ini juga disebut, dinasabkan kepada Al-Basri. Al-Basri ini adalah Basrah. Kenapa? Karena beliau di akhir hayatnya tinggal di sana dan beliau wafat di sana. Bayangkan tuh, Basrah itu jauh sekali di Irak. Sekarang dia masuk dalam wilayah Irak. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu sejarah beliau ini bahwa beliau pernah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian sempat dia bercerita makan bersama Nabi. Jadi dia pernah menceritakan dia pernah makan sama Nabi, yang dimakan bersama Nabi roti dan daging. Kemudian di situ Rasulullah SAW mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, apa doa Rasulullah? Doa Rasulullah untuk Abdullah bin Sarjis ini adalah supaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi Rasulullah istaghfara lahu. Sahha anna Rasulullah SAW istaghfara lahu. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW pernah mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa Abdullah bin Sarjis ini. Ini dia tidak banyak yang dikisahkan tentang kehidupannya bersama Rasulullah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di antara hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah SAW, hadis yang kita baca ini. Apa kata Abdullah bin Sarjis? Qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Maka ataitu itu maknanya aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa fi nasin min ashabihi. Dan beliau ketika itu berada di tengah-tengah sahabat. Jadi ada sejumlah sahabat lagi bersama Rasulullah. Ketika itu Abdullah bin Sarjis datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kata Abdullah bin Sarjis? Fadurtu hakadha min khalfihi. Lalu aku berputar seperti ini dari belakangnya. Jadi ketika dia pertama bertemu Rasulullah berhadapan, tapi setelah itu dia mau mutar. Fadurtu itu artinya mutar. Fadurtu hakaza. Jadi dia ceritakan saya berputar dari belakang ke belakang Rasulullah SAW. Dan untuk apa ketika itu Abdullah bin Sarjis itu berputar? Dia kepengen melihat tanda khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah SAW. Jadi ketika Abdullah bin Sarjis bertemu Rasulullah, langsung dia berputar ke belakang ke punggungnya. Rasulullah tahu apa maksud daripada Abdullah bin Sarjis ke belakang punggungnya. Fa'arafa alladhi urid. Itu artinya, maka Rasulullah tahu apa yang saya inginkan. Maka di situ. Jadi Rasulullah tahu bahwa dia berputar dan dia berputar ke arah belakang Rasulullah. Dia tahu bahwa maksudnya ingin melihat khatamun nubuwah. Melihat Rasulullah seperti itu, Abdullah bin Sarjis membelok ke belakang. Wa alqarrida an zahrihi.
Maka Rasulullah bukakan. Fa'alqa itu artinya dia tanggalkan. Maka ditanggalkannya pakaian yang ada di punggungnya. Di pakaian yang ada di punggungnya yang menutup khatamun nubuwah, lalu ditanggalkan Rasulullah. Nah, tentu ketika ditanggalkan nampaklah khatamun nubuwah. Jadi ini akhlak Rasulullah ya. Selama kepengen orang itu baik, kan tak baik itu kan, dia ingin bukti, dia ingin pelik. Sama juga dengan Salman Al-Farisi. Jadi Rasulullah itu kalau ada permohonan orang, permintaan orang, selagi baik Rasulullah penuhi. Nah, sampai dia tahu dia Abdullah bin Yazid ini ingin melihat khatamun nubuwah. Maka karena Rasulullah tahu ini pasti mau melihat ini gitu ya. Langsung Rasulullah tanggalkan. Kalau kita kan bilang ngapa-ngapain kamu nih. Tapi Rasulullah tanpa tanya ya. Itu adalah menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Padahal ya ada orang yang lebih besar dari Rasulullah SAW. Ada orang lebih mulia di dunia ini dari Rasulullah. Hanya padahal Abdullah bin Sarjis itu ketika itu baru dalam kategori anak-anak. Tapi begitulah Rasulullah memperlakukannya, karena dia tahu maksudnya ini, bahwa dia ingin melihat khatamun nubuwah. Maka Rasulullah dengan mudah dia ambilnya kainnya di punggungnya, dibukanya. Lihatlah katanya. Padahal Abdullah Sarjis tidak minta. Cuman dia berputar, gue sudah begini-gini nih, lihat kan. Rasulullah paham. Maka dibukakan Bapak Ibu sekalian. Jadi rida itu adalah bagian pakaian yang diletakkan, yang dipakai di atas badan, bagian atas. Jadi orang Arab itu kan pakaian dua. Kalau kita pakai pakaian ihram itu untuk laki-laki ya, maka pakai dua pakaian. Satu izar, satu rida. Izar itu yang kita terjemahkan kain sarung untuk menutup bagian bawah. Maka bagian bawah itu namanya dalam bahasa Arab izar. Kemudian menutup juga bagian atas. Yang bagian atas itu namanya rida. Maka Rasulullah SAW buka, tanggalkan yang bagian atas. Dan ini juga Bapak Ibu menunjukkan ketika Rasulullah membukakan rida punggungnya, itu artinya apa? Bahwa punggung bukan aurat. Itu juga. Kalau lah seandainya aurat, tidak mungkin Rasulullah membukakannya. Jadi kalau ada orang melihat punggung bapak, tidak ada masalah. Namanya berurut untuk punggungnya tidak masalah. Bukan punggung untuk diurut. Karena punggung tak ada masalah, dan itu bukan bagian aurat. Tapi ini juga Bapak Ibu menunjukkan bahwa laki-laki itu, walaupun kata para ulama, auratnya dari pusar ke lutut. Jadi kalau jumhur ulama, pusar itu bukan aurat, lutut bukan aurat. Aurat itu adalah batasannya dari atas lutut dan dari bawah pusar. Itu. Cuma untuk pastinya tentu kita menutup supaya aurat yang di bawah pusar itu tertutup, maka bagian pusar itu supaya pasti. Begitu juga lutut. Supaya untuk buka paha, maka paha itu aurat. Dalam mazhab Syafi'i gitu, jumhur ulama. Maka kalau nampak orang, jadi kalau ada orang main bola lututnya nampak, itu belum aurat. Karena aurat itu dalam jumhur ulama itu di atas yang di atas lutut. Maka kalau anak kita berpakaian setengah paha, itu tidak, itu aurat itu. Itu jangan dibiarkan. Tapi kalau dia berpakaian celana pendek masih di lututnya kelihatan, tapi persis di lutut, itu tidak ada masalah. Itu belum aurat Bapak Ibu. Karena Rasulullah kadang pernah dia duduk sekali, terbuka bagian perlu lututnya dan kelihatan. Maka dan itu tidak mungkin Rasulullah buka ketika duduk dengan sahabat, kecuali karena itu bukan aurat. Maka itu dalil ya Syafi'iyah. Kemudian Rasulullah
dengan membuka pakaian tadi menunjukkan bahwa Rasulullah berarti apa? Tidak sekedar menutup aurat, tapi berpakaian secara sempurna. Nah, berarti sampai punggung badannya artinya pakai baju lah, nutup bagian atas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi mislal jum'i. Nah, itu kata di dalam riwayat itu. Sekarang ini kan Bapak Ibu ya perlu diketahui, saya sudah jelaskan juga dari awal. Ini kan hadis ini yang dilihat sahabat. Jadi dia bukan menyampaikan kata-kata Rasulullah, tapi sahabat melihat dan dia ungkapkan dengan bahasa. Jadi bahasa hadis ini bahasa siapa? Bahasa sahabat melihat dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga banyak yang melihat, tapi ketika membahasakan berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat bahwa ada sedikit perbedaan dalam membahasakannya. Ya tergantung Bapak Ibu kemampuan berbahasa, kemudian kemampuan membuat contoh. Nah, kalau orang selalu menjual telur, dia tentu dengan telur contohnya dia. Kalau mungkin dia dengan buah-buahan, tentu dengan buah-buahan. Maka masing-masing kita kalau mengumpamakan sesuatu, menggambarkan sesuatu, tentu sesuai dengan kedekatan kita dengan sesuatu, tapi menggambarkannya itu ya seolah-olah seperti itu begitu. Karena kan diungkapkan bagaimana khatam Rasulullah SAW, khatam nubuwah ini punggungnya. Nah, maka ada sahabat yang menggambarkan seperti zirrul hajala. Ada yang menggambarkan seperti telur burung dara. Nah, sekarang bagaimana pula dia? Ada kemarin yang menggambarkan, wah ketika saya usap-usap punggung Rasulullah, karena Rasulullah, ingat kemarin kan seorang sahabat Abu Zaid disuruh Rasulullah untuk mengusap punggungnya, lalu diusapnya, kemudian terusap oleh dia bagian khatamun nubuwah. Kemudian dia bilang apa? Maka diungkapkannya, khatamun nubuwah itu apa? Ya semacam kumpulan daripada bulu-bulu katanya. Jadi bertambahlah sifatnya. Keterangan berarti dia ada daging, tapi di sekitarnya ada bulu-bulu. Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana pula Abdullah bin Sarjis menggambarkan khatamun nubuwah yang dilihatnya. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi mislal jum'i. Jum'i ini maknanya, jum'i itu kumpulan. Tapi yang dimaksud jum'i oleh orang Arab, kumpulan tangan ketika jari-jari ketika digenggam. Seperti ini. Berarti apa? Saya lihat dia seperti gumpalan tinju. Gitu. Bapak Ibu sekalian, berarti dia melihat, kalau ini kan besar ini. Padahal kalau di di riwayat-riwayat lain, dia cuma seperti baidatul hamama, yaitu telur burung dara. Oleh karena itu ini saling mendukung Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kalau dia memaparkan besarnya, barangkali yang dimaksud bukan besar tinju, tapi kumpulannya itu, kumpulan daging yang ada. Tapi dia wal jum'u mislal jum'a. Pertama dia membayangkan ataupun menggambarkan kepada kita, fara'aidu mawdi'al khatam. Jadi saya melihat ketika dibukakan Rasulullah punggungnya, yakni kain yang ada di punggungnya, maka saya sendiri melihat posisi daripada khatam, cap kenabian itu yang ada di antara dua bahunya. Berarti di sini letaknya Bapak Ibu sekalian adalah di antara dua bahu. Pertama dia melihat, yang kedua dia melihat posisinya, yaitu antara dua bahu. Kemudian dia menggambarkan bagaimana bentuknya, maka dia bentuk al-jum'u, yaitu kumpulan jari-jari ketika dia digenggam.
Maka dia katakan, saya melihat seolah-olah, itu kan itu perumpamaan Bapak Ibu sekalian, bahwa dia melihat seolah-olah khatam nubuwah itu seperti kumpalan tinju jari-jari. Ada riwayat-riwayat dari sahabat yang telah menggambarkan berapa ataupun bentuk besar khatam itu, ya mirip-mirip. Maka masing-masing yang melihat, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan sesuai dengan membahasakannya. Barangkali siapa ini Abdullah bin Sarjis ini dalam membahasakan besarnya dia terlalu berlebihan. Karena riwayat-riwayat lain jauh lebih kecil daripada tidaklah sebesar tinju. Atau Abdullah bin Sarjis ini tinjunya kecil karena dia masih. Jadi Bapak Ibu, banyak kemungkinan. Tetapi kita dengan menggabungkan, maka itulah ulama itu menggabungkan hadis-hadis, lalu nanti dari gabungan itu menyimpulkan satu kesimpulan. Karena semua hadis-hadis ini sifatnya adalah yang dilihat, yang disaksikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz fa nazartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi. Kalau di dalam hadis ini menjelaskan misal juma' haulaha khilan, tapi saya ingin menjelaskan sedikit. Ketika siapa Abdullah bin Sarjis menggambarkan seperti gumpalan jari yang digumpal, yang dikumpulkan, di dalam Sahih Muslim dijelaskan fa nazartu, saya melihat, kata Abdullah bin Sarjis, kepada khataman nubuwah antara dua bahunya, inda naghidi katifihil yusra. Jadi ada tambahan di situ. Nah, ini juga yang meriwayatkan Bapak Ibu, ini kan yang kita baca sekarang ini, siapa yang meriwayatkan? Imam Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi kepada Abdullah bin Sarjis, ini lafaz hadisnya, matan hadisnya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Sarjis, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Maka dari Abdullah bin Sarjis juga, tapi dari riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Di situ, kalau di sini kan apa lafaznya? Fara'aitu, aku melihat. Tapi kalau dalam riwayat Muslim fanazartu. Fanazartu dengan ra'aitu sama. Melihat. Ila khatamin nubuwah, saya melihat kepada cap kenabian baina katifaihi. Kalau di sini ala katifaihi, di atas dua bahunya. Tapi di dalam riwayat Muslim, saya melihat antara dua bahunya, inda naghidi katifihil yusra. Letaknya, posisinya persis adalah di bagian atas bahu sebelah kiri, yang agak miring ke kiri. Jadi di mana letak khatamun nubuwah itu? Pertama di bahu. Maka seluruh riwayat kan di bahu kan? Berarti tidak ada perbedaan riwayat itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, juga banyak riwayat mengatakan posisinya di antara dua bahu tapi miring kepada sebelah kiri. Kemudian apa lagi? Di bagian atas. Di bagian atas. Berarti kan kalau sebelah kiri bukan bagian bawah, tengahnya, tapi bagian atasnya. Di sini juga Bapak Ibu sekalian, Jum'an, ada juga lafaz Jum'an. Bahwa dalam riwayat Muslim dia menggambarkan ini segumpal jari ini, katanya. Alaihi khilan ka'amsis sa'alin. Apa ini maknanya? Haulaha khilan. Khilan itu jam'u khalid, arti jamak daripada kata khalid, yaitu Bapak Ibu sekalian, khilan itu haula khilan. Apa maksudnya khilan? Khilan ini adalah daging tumbuh. Jadi dia itu daging tumbuh, ka'amsalil ka'annaha sa'alil. Sa'al ini adalah
daging tubuh yang muncul di bagian tubuh, yakunu solban mutamasikan, dan dia itu keras. Mutamasik artinya mengumpul. Bapak Ibu sekalian, mengumpul bagian keras. Juz'un shaghirun nati fil jismi yakunu soliban mutamasikan. Ini kan bahasanya siapa? Bahasanya Abdullah bin Sarjis. Jadi dia mengibaratkan itu dalam bahasa menurut beliau ini ungkapan yang paling indah untuk mengungkapkan khatamun nubuwah, cap kenabian yang dia lihat di punggung Rasulullah. Ya, kalau bapak saya suruh melihat sesuatu, coba gambarkan. Dan orang Arab itu kan begitu. Dia ketika melihat sesuatu, menggambarkan sesuatu itu berusaha dengan ungkapan. Kadang-kadang apa? Dia berusaha berungkapkan dengan ungkapan yang berbeda untuk makna yang sama. Karena orang Arab itu, Bapak Ibu, bahasa itu luas sekali. Jadi untuk satu makna bisa diungkapkan dengan macam-macam ungkapan. Kadang-kadang kita kalau orang Indonesia kita terjemahkan bingung kita kadang. Karena bahasa Indonesia kadang tidak bisa mewakili. Karena bahasa kita ini sempit. Saya pernah mungkin di sini dari mana kita kadang-kadang Bapak Ibu panjang bahasa kita. Bahasa Arab itu pendek cuma. Namanya saya ke mahasiswa saja buat saya lihat, kemuliaan saya bilang bahasa Arab itu simple. Dia satu kata, tapi kalau kita terjemahkan bisa sekian baris. Namanya zahaba atau qala. Kan qala itu Pak. Itu kalau diterjemahkan betul dalam bahasa kita, kan banyak qala Allah, kan Allah berkata. Tapi kalau dia qala saja kalau diterjemahkan itu pertama maknanya dia. Kemudian dia siapa? Dia seorang. Seorang apa? Laki-laki. Kemudian qala itu ada zamannya, telah. Kemudian apa makna qala? Berkata. Maka diterjemahkan qala itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, dia seorang laki-laki telah berkata. Bahasa Arabnya qala. Begitu. Dia ulama, apalagi sahabat, ulama. Karena satu baris dia tulis itu disyarah kadang-kadang 50 halaman menjelaskannya. Apalagi bahasa-bahasa sahabat di zaman itu adalah tingkat fasahah itu paling tinggi. Maka kita ini ya kita bisa menjelaskan ini mendekati. Kalau kita tanya orang Arab itu luar biasa. Jadi beginilah syarahnya oleh pensyarah hadis dari Sahih Muslim dan juga dari Imam Tirmizi. Bapak Ibu sekalian, faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Setelah itu aku balik ke depan sampai aku menghadap Rasulullah. Jadi pertama tadi dia memutar ke belakang. Apa keinginannya? Di situ Bapak Ibu sekalian tahu Rasulullah keinginannya untuk melihat khatamun nubuwah. Lalu Rasulullah bukakan. Setelah dibuka Rasulullah dia lihat sendiri. Masya Allah. Setelah dia melihat, dia balik ke faraja'tu, maka saya kembali hatta istaqbaltuhu, sampai saya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, jadi dalam itu kan astastaqbaltuhu, sampai aku berada di depan Rasulullah. Kemudian itu setelah dia melihat khatamun nubuwah. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah senantiasa memberikan keampunan untukmu ya Rasulullah. Jadi bahasa sahabat itu kan, dia ini mungkin kekagumannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ungkapkan dengan kalimat zikir dan doa. Maka di sini Bapak Ibu, ya contoh Rasulullah tidak marah, maka Rasulullah malah Bapak Ibu artinya didoakannya Rasulullah. Berarti sahabat-sahabat tahu. Jadi kalau kita umpamanya dengan bertemu dengan siapa saja,
Maka doa-doa itu penting. Sampai sahabat ini mendoakan Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu ya Rasulullah. Tapi memang berdosa Rasulullah. Tidak Bapak Ibu sekalian. Rasulullah tidak berdosa. Cuma orang tidak berdosa, apa pula kita tidak perlu pula kita mendoakan dia supaya Allah mengampunkan dosanya. Anda, karena istighfar itu sendiri ibadah. Istighfar itu zikir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada dosanya, maka Allah menambahkan rahmat, menambahkan pahala. Jadi kalau kita begitu, Allah itu kan maha kaya Bapak Ibu sekalian, maha luas rahmatnya. Maka di sini ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah senantiasa mengampunimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, faqala walak, dan juga mengampuni seluruh dosamu. Maka dari sini salah satu manaqib keistimewaan Abdullah bin Sarjis, bahwa dia adalah orang yang pernah secara khusus didoakan Rasulullah supaya dosanya diampuni. Tapi Abdullah bin Sarjis memulai dulu. Jadi barangkali Bapak Ibu, kenapa dia mendoakan Rasulullah supaya diampuni dosanya, padahal dia tahu Rasulullah tak berdoa, supaya Rasulullah balik mendoakannya. Akan pintar juga dia itu kan. Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Rasulullah ketika doakan seperti itu, Rasulullah memberikan kebaikan pula. Walak, semoga Allah juga mengampuni dosamu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Rasulullah kan dalam surah Al-Fatah itu kan surah Allah jamin, inna fatahna laka fathan mubina. Dalam surah itu dikatakan bahwa Allah telah mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Sampai Aisyah setelah turun ayat itu, jadi Rasulullah setelah turun ayat yang menjelaskan dosanya sudah diampunkan yang telah lalu dan telah akan datang, maka Rasulullah semakin banyak dia sholat malamnya ditingkatkannya setelah turun ayat itu. Sampai apa? Sampai berdarah-darah tumitnya Rasulullah itu, berdarah-darah, bengkak-bengkak ataupun berbekas sampai tumit Rasulullah, saking banyaknya lamanya berdiri sholat dan banyaknya sujud. Sampai Aisyah merasa kasihan. Ya Rasulullah, coba untuk apa lagi sholat sebanyak ini? Maka salah satu yang dimukakan oleh Aisyah untuk supaya Rasulullah meringankan sholatnya, tidakkah Allah telah mengampunkan? Kalau kita dapat itu tuh Bapak Ibu, dapat ayat kalau kita tidak sholat kita lagi bebas kita lagi. Coba bayangkan itu. Maka Aisyah pandangannya juga begitu. Untuk apa lagi ya Rasulullah sholat sebanyak ini? Kasian, coba lihat tuh. Masya Allah. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Tidakkah kamu kepingin, hai Aisyah, melihat aku menjadi hamba yang paling bersyukur. Masya Allah. Jadi semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur? Semakin banyak sujud. Orang sekarang kan berbeda pula. Ada lah yang berbeda. Kadang kau tuh miskin, rajin ke masjid, bersepeda selalu parkir situ. Kadang keburu bersepeda rajin. Tapi setelah pakai motor, ya sesekali datang juga. Saya itu dapat pula mobil, enggak lagi. Tak pernah nampak lagi. Dia semakin kaya, semakin tak ke masjid. Ini tak bagus. Ini kadang-kadang ada ciri orang kaya, sebagian orang kaya kita. Kalau sudah kaya, tak nampak di masjid, tak pernah kumpul dengan masyarakat. Artinya hubungan dengan Allah semakin renggang. Setelah itu hubungan dengan sesama juga renggang. Ini musibah. Ini menunjukkan rezeki yang Allah berikan tidak membawa berkah. Jadi berkah enggak rezeki yang kita terima?
Maka standarnya apa, barometernya? Rezeki yang kita terima itu apakah semakin mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhkan? Kalau dulu sebelum rezeki itu ada, rajin ke masjid. Setelah ada, itu cepat-cepat itu. Jual aja lah itu. Sekalian. Tapi sekali dijual, tapi cepat-cepat kembali. Bertekad, ya Allah, mulai hari ini saya akan kerahkan semua yang Kau berikan untuk taat kepadamu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu bercahaya. Kalau orang banyak rezekinya, banyak limpahan, boleh dia rajin ke masjid. Manusia bercahaya. Karena akan menjadi contoh oleh masyarakat. Itulah rahasianya orang-orang kaya itu punya kewajiban-kewajiban sosial yang tidak diwajibkan kepada orang miskin. Seperti bayar zakat. Karena kalau mereka rajin bayar zakat, Bapak Ibu, ini mendidik masyarakat. Yang kedua apa? Mereka disuruh haji. Jadi kalau orang-orang kaya ini, Bapak Ibu, rukun Islamnya 5. Kalau orang miskin, rukun Islamnya cuma 2, 3, ya kan? Ya gimana, miskin kan? Jadi rukun Islam itu ada 5, Bapak Ibu. Rukun Muslim yang berbeda. Rukun orang keluarga Islam itu tidak boleh merubah, itu 5. Itu berbahaya itu merubah. Yang berbeda-beda itu rukun Muslimnya. Karena kalau Muslimnya miskin, ya 3 rukun Islamnya coba. Karena ada bayar zakat, tidak wajib haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ghafarallahu lak ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni. Maka Rasulullah SAW bilang, walak da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi da'wal 'azimah bil maghfirah. Maka Bapak Ibu, faqala al-qaumu astaghfara laka Rasulullah. Jadi semua orang-orang bertanya, Masya Allah, apakah Rasulullah SAW memohon ampun untuk dosa-dosamu? Itulah pertanyaan dalam hadis itu. Faqala al-qaum, maka orang yang hadir waktu itu kaget, langsung bertanya, astaghfirullah Rasulullah, apakah Rasulullah beristighfar, mohon ampun untuk dosa-dosamu? Qala na'am, iya. Walakum, dan juga Rasulullah SAW telah berdoa untuk keampunan dosa-dosa. Jadi artinya sahabat itu kan kagum dia melihat Abdullah bin Sarjis ini. Sampai secara khusus Bapak Ibu dia dimintai ampunan oleh Rasulullah SAW untuk dia. Maka sahabat yang hadir ketika itu bertanya, apakah Rasulullah beristighfar untukmu? Iya. Tapi Bapak Ibu, Abdullah bin Sarjis pintar juga, walakum, dan juga Rasulullah telah beristighfar untuk kamu semua. Lalu Abdullah bin Sarjis membaca ayat ini yang terdapat di dalam surah Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Azan sudah ya? Silakan azan dulu, nanti kita sambung. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa untuk Abdullah bin Sarjis, walak, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, hai Abdullah. Lalu Bapak Ibu sekalian, sahabat yang mendengar ketika itu langsung Bapak Ibu sekalian kagum dan bertanya kepada Abdullah, astaghfirullah Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah beristighfar untukmu. Artinya Bapak Ibu sekalian, di sini kekaguman sahabat artinya apa? Kamu telah mendapat sesuatu keuntungan yang sangat besar sekali. Yang mana Rasulullah sendiri yang mendoakan keampunan dosa untukmu. Ini dahsyat.
Jadi Bapak Ibu sekalian ya, begitulah sahabat itu. Jadi doa Rasulullah itu betul-betul mereka tunggu. Mungkin kalau ada di antara sahabat kasih duit namanya, kamu kasih duit 100 juta atau kamu didoakan. Ini ditawarkan Rasulullah lah, di duit 100 juta atau kamu minta doa. Apa yang mereka apakan? Mereka minta doa atau mereka minta mengambil duit? Doa Bapak Ibu. Itu tuh. Di kita ini ya kalau mencontoh sahabat begitulah kehidupan kita. Ini juga sama Bapak Ibu dengan suatu peristiwa ketika Rasulullah dalam sebuah perang. Jadi dalam perang itu umat Islam menang. Sahabat-sahabat berjuang keras. Sehingga banyak Bapak Ibu sekalian dapat harta rampasan. Jadi ketika harta rampasan sudah dikumpulkan, lalu Bapak Ibu, Rasulullah membagi harta rampasan itu ada diberikan untuk satu orang. Jadi satu orang ini Rasulullah tahu dia ini kepala suku di satu kaum, dan Rasulullah memastikan kalau dia ini dikasih duit banyak-banyak harta, dia akan bawa seluruh penduduk negerinya masuk Islam. Maka ketika itu satu bukit mungkin, satu bukit hewan dikasih sama dia semua, hewan ternak, dan itu adalah sebagai ghanimah. Itu semua kamu bawa pulang. Kaget dia kan. Sahabat terdiam waktu itu. Terdiam kaget Bapak Ibu. Kalau bahasa kita pucat-pucat sedikit lah. Masalahnya apa? Yang berjuang itu bukan orang ini. Yang berjuang mereka, kok harta rampasan dikasih? Sampai Bapak Ibu, ya kan ada itu seorang khawarij bilang, maka itu khawarij. Dibilangnya Rasulullah kamu tak adil katanya. Merah muka Rasulullah. Kalau saya yang tidak adil, siapa lagi yang kau harap adil di dunia ini? Khawarij itu ya, saking apanya. Rasulullah pun itu, yang kita lagi, jangan kan ustaz-ustaz lagi. Rasulullah pun dituduhnya tidak adil. Begitu beraninya mereka. Khawarij itu setelah dia muncul zaman Utsman, zaman Ali itu mengkafir-kafirkan orang. Semua sahabat itu banyak kafir dibuatnya, kafir. Dia aja lagi yang Islam. Ada orang sebentar terkafir ini ya, itu ciri-ciri khawarij. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah bagi, sahabat semuanya terdiam. Lalu Bapak Ibu sekalian mereka minta, ya Rasul kenapa kami juga minta bagian? Rasulullah tantang waktu itu. Sekarang dia pergi dengan hewan-hewan dan harta rampasan pulang ke negerinya. Tetapi kalian, saya sendiri pulang dengan kalian ke Madinah. Kalian pilih mana? Pilih pulang dengan saya atau kalian pulang dengan harta? Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh pilih mana? Menangis sahabat semua. Ya Rasulullah, kami pilih dengan kamu. Biar semuanya. Karena keberadaan dengan Rasulullah itu luar biasa. Setelah itu tenang mereka semua Bapak Ibu sekalian. Ada lagi minta-minta. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Baru mereka kaget. Pulang orang itu dengan hartanya itu tiba dikumpulkannya masyarakatnya semua. Masyarakatku masuk Islam kalian semua. Muhammad itu pemberiannya tidak ada batasnya. Orang yang sangat pemurah. Ayo kita masuk. Kenapa? Jadi Rasulullah itu begitu, kalau berdakwah itu dilihatnya. Ini orangnya seleranya apa? Maka masuk Islam sesuai dengan seleranya. Orangnya ini agak materialis. Serang duit, kasih duit. Kadang Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang Bapak Ibu dia tidak duit, ketangkasan. Maka banyak sahabat itu macam-macam latar belakang Islamnya. Sesuai dengan jiwanya. Rasulullah juga tepat. Ini orangnya begini nih, orang ini. Maka Bapak Ibu kalau Rasulullah ditanya, kadang satu pertanyaan, tapi jawaban berbeda-beda. Umpamanya tanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal?
Rasulullah tahu ini orang durhaka sama orang tuanya. Nah, maka Rasulullah bilang apa? Birrul walidaini. Ini orang ini kurang sopan orang tua. Apakah amal paling afdal berbakti orang tua? Datang pula orang, ya Rasulullah, amal yang paling afdal. Lihatnya malah solat sering terlambat. Maka apa? Amal yang paling afdal solat di awal waktu. Begitulah itu. Jadi bukan berbeda-beda itu, tetapi Rasulullah melihat jawaban sesuai dengan orangnya. Maka itu kalau ustaz ditanya, tidak bisa langsung ini dalil, ini apa? Lihat dulu orangnya. Gimana dia? Maka tidak bisa. Bagaimana situasi, bagaimana, apalagi Bapak Ibu, hukum itu sesuai dengan kondisi. Apa kondisi orangnya? Nanti ada tanya orang, Pak Ustaz, apa hukumnya makan babi? Dia harus tanya, kamu makannya ke apa? Dalam kondisi normal, atau kepepet, atau terpaksa? Tidak dalam kondisi normal, ya haram. Kepepet, kalau tidak saya dibunuh Pak Ustaz, ya makanlah. Kan gitu. Kan gitu Pak. Bukan tidak bisa, pertanyaan itu satu aja. Lihat kondisi. Itulah Rasulullah SAW. Jadi dia mengena semuanya. Dan apa yang disampaikannya solusi. Nah, sesuai dengan kondisi orangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa istighfarnya Rasulullah untuk umat ini itu adalah luar biasa, membuat para sahabat gembira sekali. Jadi ketika dia mereka mendengar siapa itu didoakan Abdullah bin Sarjis, maka sahabat juga bangga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka kepengen pula didoakan. Tentu mereka juga pengen doakan. Oleh karena itu Abdullah bin Sarjis, supaya mereka tidak merasa kecewa, tidak didoakan. Ingat kata siapa Abdullah bin Sarjis, kalian juga didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Tidakkah kalian baca ayat? Maka tidakkah kalian baca ayat Al-Quran yang ada dalam surah Muhammad, yang mana di situ Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendoakan keampunan dosa untuk umatnya, tetapi hanya untuk umatnya yang beriman. Maka apa kata Allah dalam memerintahkan kepada Rasulullah? Wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah hai Muhammad untuk dosamu. Kemudian dosa-dosa orang yang beriman laki-laki dan dosa-dosa orang beriman perempuan. Maka kita ini dapat semuanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau masalah berkorban, kan kita juga jelaskan kemarin, kalau ada umat ini yang tidak sempat berkorban karena miskin, tiap tahun cuma menerima daging korban, tak pernah berkorban, jangan kecewa. Karena kita tak punya apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah pada satu tahun dia menyembelih 2 ekor kibas, satu untuk dia dan keluarga, satu apa? Ini adalah untuk umatku, Masya Allah. Jadi seluruh yang tak berkorban sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW dengan korbannya. Maka tak perlu kecewa. Tapi kalau duit banyak, tak perlu saya berkorbankan, Rasulullah sudah tunda itu. Kenapa pula orang salah-salah kaji, Pak? Kalau begitu saya tak perlu berkorban. Ini apa lagi ini bahaya ini? Rasulullah sudah mendoakan kita supaya diampunkan dosa. Kalau gitu, dosa aja lah. Jangan salah-salah Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu bermain-main itu. Itu nanti. Tapi alhamdulillah, kadang-kadang kita tak sempat minta ampun. Kita apa? Mudah-mudahan doa Rasul. Oleh karena itu apa? Bapak Ibu sekalian, ya rajin-rajinlah beramal dengan amalan yang memudahkan kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini Bapak Ibu sekalian terakhir ya hadis tentang menjelaskan khatamun nubuwah. Berikutnya nanti adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang rambutnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk dalam sifat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin sifat rambut Rasulullah secara umum dalam tubuh beliau. Sekarang ini hadis-hadis secara khusus yang menjelaskan sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.